Halo, gue Alif dari Al-Ramdain. Gue mau sedikit cerita nih. Jadi pada 5 Oktober 2021, gue dapat email dari Google Security Alert. Tulisannya, a name, a script, post granted access to your Google account. Ini tuh seolah kedengarannya kayak ada kode atau program yang biasanya direpresentasi atau disebut sebagai script. Seolah program tersebut diberikan akses untuk gunain akun Google gue. Yang mana itu terdengar sangat mengkhawatirkan gitu kan ya. Ketika gue cek, ternyata akun gue ini dipakai untuk nge-run Google AdSense. Pas gue cek informasinya, lokasinya tuh dari Filipina dan kurensinya atau mata uangnya pakai peso, yang mana yang memang mata uang dari Philippines ya. Dan untungnya kredit cardnya atau debit cardnya entah apa itu bukan punya gue. Ya sebenarnya gue nggak terlalu ngerti nih yang orang ini mau lakuin itu sebenarnya apa gitu. Cuman untung gue masih punya akses ke akun itu dan akhirnya gue bisa nonaktifin semua Google AdSense-nya. Hal yang membuat gue sangat khawatir waktu itu adalah ini itu adalah salah satu Google account utama gue dan passwordnya itu bisa gue klaim cukup strong atau cukup kuat. Gue nge-combine angka, huruf dan simbol. Dan karakter passwordnya itu ada 15 karakter. Bahkan kata yang ada di passwordnya itu sendiri itu sangat unik. Ya gue pikir orang sih harusnya sulit untuk ngenebak ini gitu, apalagi orang luar negeri gitu. Nah gue jadi ingin tahu nih apa sih yang sebenarnya terjadi sama akun gue ini. Gue kepikiran ada 3 kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi karena kecerobohan gue gitu. Misalkan entah bagaimana caranya gue naruh password gue mungkin di sembarang tempat dalam tanda kutip. Dan yang kedua kemungkinannya adalah bisa jadi kelalaian dari company atau perusahaan di mana gue mempercayakan data pribadi gue. Misalkan gue pakai suatu aplikasi yang bisa naruh password, ternyata mungkin somehow company tersebut, aplikasi tersebut ada bug atau gimana dan bocor datanya dan lain sebagainya. Itu menurut gue bisa ada kemungkinan juga. Nah tapi kemungkinan ketiga yang mana mungkin akar dari kemungkinan sebelumnya, yang mana ya asumsi umum juga yang mungkin kita selalu kaitkan dengan hal-hal pencurian data seperti ini, yaitu bisa jadi data gue itu kehack. Nah di video kali ini gue bakal nyari tahu nih gimana sih sebenarnya hacker itu ngehack data kita atau dalam konteks ini password kita. Dengan harapan gue bisa ngelakuin sesuatu nih untuk mencegah hal yang serupa terjadi di masa depan. Dan juga harapannya bisa lu semua ambil ilmunya, ambil hikmahnya supaya bisa ngelakuin pencegahan yang sama supaya nggak terjadi ke kalian semua di masa depan. By the way, gue software engineer. Gue berkarir di dunia perangkat lunak, yang mana gue sebenarnya tahu lah dengan masalah software security ini. Cuman gue nggak expert dan mungkin kalian juga nggak bakal percaya juga. Nah makanya selain dari informasi-informasi yang gue dapat di internet, gue juga mau nih ngevalidasi dulu data-data yang udah gue cari tahu dan sebelum di-share ke kalian semua. Nah untuk ngelakuin hal itu, gue nyoba nanya senior gue. Dia kerja sebagai security consultant di salah satu perusahaan di Singapura. Namanya Kang Jeremia Geraldi. Oke langsung aja gak usah lama-lama ini interviewnya. Aku mau nanya pertanyaan yang sebenarnya awam banget dan basic banget sih. Sebenarnya gimana sih cara hacker itu ngehack password kita itu gitu? Kalau caranya tentunya ada banyak. Ada brute force attack. Mungkin itu yang paling common lah ya untuk kayak orang-orang teknikal kayak kita. Ada juga namanya credential stuffing. Jadi hacker lain misalnya nge-leak suatu password, nah kita reuse password itu, kita jadiin word list, terus kita brute force aplikasi yang sama gitu untuk user yang beda misalnya. Terus ada juga password spraying, passwordnya sama tapi usernya beda, jadi yang di iterasi itu parameter username-nya, dan banyak sih. Tadi kan pintu masuk darinya tuh dari platformnya gitu ya Kang ya. Nah pintu masuk dari sekitar laku user kira-kira orang-orang itu kebanyakan kena di phishing sih daripada brute force attack. Soalnya kalau brute force attack kayak company besar kayak Facebook misalnya atau ya kayak gitulah, Instagram dan lain-lain, mereka kan punya mekanisme untuk proteksinya kan. Dan mekanismenya juga advance pasti. Ya, dari yang gue tangkap ini ada 2 hal dasar atau utama yang mana bisa ngebuat hacker nyuri data kita. Yang faktor pertama itu adalah mengeksploitasi kelemahan manusia dalam menggunakan internet.
Yang pertama ini bentuknya sebenarnya kayak menipu orang gitu. Ini yang paling sering ini disebut dengan phishing atau phishing. Gue nggak tahu nyebutnya gimana. Phishing. Jadi phishing ini adalah ketika hacker berpura-pura menjadi entitas lain atau berpura-pura menjadi orang lain. Media yang paling sering dipakai itu biasanya adalah email atau website. Kalau untuk phishing di email, biasanya contohnya seolah-olah emailnya berisi tentang kalau akun lu ada yang make nih, lu coba harus ganti password sekarang juga. Nah, lu percaya tuh, lu klik linknya, lu ganti password. Biasanya kalau ganti password itu kan perlu password yang lama kan ya biasanya. Ya pada intinya ngisi password tuh lah. Ketika lo ngisi password dan username lo, yang terjadi adalah data itu masuk ke database hacker. Artinya lo secara sukarela dalam tanda kutip kayak ngasih email dan juga password lo ke hacker itu. Biasanya setelah itu bakal nge-redirect ke website yang legit, yang benar. Jadi untuk mengurangi kecurigaan gitu. Cuman ya lu udah ngasih password sama email, ya sudah wassalam. Persis juga apa yang terjadi di website. Biasanya itu disebut dengan URL hijacking atau ya spoofing gitu, dimana hacker ini ngebuat website yang persis mirip misal ya Facebook. Itu semua loginnya persis, semuanya persis. Cuman ada perbedaan sedikit yang sangat kecil. Misalkan adalah ejaan dari URL-nya. Misalkan harusnya Facebook dengan Facebook, akhirnya nulis jadi Facebook. Nah, itu kalau orang yang nggak aware, yang nggak sadar akan hal itu bisa mudah banget sih jatuh dalam perangkap tipuan itu. Dimana ketika kita ngisi data login kita, itu masuk sama bentuknya. Jadi masuknya justru ke database mereka. Mereka punya data itu dan base-nya langsung di redirect ke halaman yang legit supaya mengurangi kecurigaan. Yang kedua, ya setnya, bajunya, vibes-nya, harinya udah beda semua karena kemarin script gua belum beres. Ya, yang kedua itu lebih kepada sisi teknikal ya. Yang mana ini tuh metode yang udah lama sebenarnya, tapi masih sering digunain oleh para hacker. Karena ya masih terbilang cukup efektif lah. Nah, metode ini disebut dengan brute force attack. Banyak banget varian dari brute force attack. Nah, tapi apa sih itu brute force attack? Nah, brute force attack itu adalah metode hacking di mana hackernya itu mencoba semua kemungkinan kombinasi password. Apa artinya? Misal, diasumsikan hacker tahu kalau password gue misalkan itu panjangnya 6 karakter, dan entah info dari mana dia nyari-nyari, dia ngulik-ngulik tahu kalau password gua itu huruf semua. Dalam artian nggak ada angka, nggak ada simbol. Nah, dengan asumsi bahwa hurufnya huruf kecil semua ya. Yang dilakuin hacker untuk ngebobol atau ngebak password gue itu adalah dengan tadi mencoba semua kemungkinan password yang ada. Logikanya, cara yang paling masuk akal yang pertama dicoba hacker adalah dengan mencoba password A 6 kali. Kenapa? Karena pertama A itu ya huruf pertama di alfabet, dan hacker cuma butuh 6 karakter gitu untuk masukin password gue. Nah, terus gagal nih ya, dicoba login pakai username gue, pakai password tadi A 6 kali, gagal. Terus dicoba lagi kemungkinan yang kedua, yaitu A B, terus sampai A C, A D sampai Z. Nah, udah mulai ngerti belum ya? Jadi hacker tuh bakal nyoba semua kemungkinan kombinasi password yang ada. Lu mungkin bilang kayak, gile ini bisa berapa lama beresnya? Capek juga kan, pasti udah kesal duluan gitu. Iya, kalau orang yang ngelakuin sih ya emang bisa pingsan duluan gitu. Nah, ini tapi yang ngelakuin itu adalah komputer lah, jelas gitu ya. Masa primitif banget gitu hacker nyobain satu-satu dia pakai komputer, dan lebih dari itu bukan sekedar komputer, dia juga pakai program gitu ya yang lebih canggih, yang lebih bisa ngebuat attack-nya itu lebih efektif dan lain sebagainya. Mungkin lu penasaran nih, walaupun pakai komputer, emang berapa lama sih proses brute force attack ini bisa selesai atau berjalan? Nah, gue ngelansir dari kaspersky.com nih ya, gue nggak ngasal. Misal ada 6 karakter password nih ya, dan password ini isinya huruf dan angka. Huruf itu kan ada 26 karakter lah ya, dari A sampai Z. Terus angka ada 10 karakter dari 1 sampai 9 terus 0. Secara matematis, kemungkinan kombinasi password yang ada itu ada sekitar 2 miliar kombinasi. Jadi kalau secara kasar hacker harus nyoba 2 miliar password nih untuk bisa ngebobol suatu account. Nah, dilansir dari Kaspersky, misal hacker menggunakan komputer yang biasa di sini dia pakai CPU yang udah powerful. Misal komputer tersebut bisa mencoba 30 password dalam 1 detik. Maka waktu yang dibutuhin untuk
ngebobol atau menyelesaikan brute force attack tersebut adalah selama 2 tahun. Nah gila kan, emang sebenarnya lama banget gitu nunggu komputer beres 2 tahun itu gimana. Nah sebenarnya hal-hal seperti ini tuh udah bisa diatasi lah dengan yang namanya nge-upgrade device, nge-upgrade hardware gitu. Kayak misalkan lu mau main game, pasti main game yang speknya tinggi kan, pasti ya lu upgrade hardware lu kan. Misalkan beli GPU yang lebih mantap, beli mungkin CPU yang lebih oke dan lain sebagainya. Sama dengan hacking juga seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini bisa diatasi dengan mengupgrade hardware. Nah salah satunya yang jelas itu adalah GPU. Nah GPU ini dari Kaspersky lagi dilansir, misalkan ya dari komputer tadi yang dia cuma pakai CPU powerful biasa itu bisa 30 password. Nah misalkan komputernya di-upgrade, dia pakai GPU yang powerful dan di-combine sama CPU-nya. Nah Kaspersky bilang performa dari komputer yang di-upgrade ini itu bisa 250 kali lebih cepat dari komputer biasa tadi, yaitu yang cuma pakai CPU powerful biasa. Nah berarti kalau 250 kali untuk komputer yang sekarang, berarti dia bisa mencoba 7100 password dalam 1 detik. Artinya kalau yang tadi 2 tahun, sekarang komputer tersebut bisa nge-brute force atau ngelakukan attack tersebut hanya selama 3,5 hari atau 3,5 hari. Itu perbedaan yang sangat signifikan banget kan. Hanya menambah atau mengupgrade GPU atau hardware-nya. Apalagi ini suatu tindakan yang berduit dalam tanda kutip, pasti mereka bisa punya modal yang banyak, hardware atau GPU berjibun, dan prosesnya mungkin bisa lebih cepat, mungkin setiap sekian detik bisa dapat banyak password, kredensial, dan kemudian dijual atau dipakai kredit card orang lain dan lain sebagainya. Itu sangat banyak banget sih kejahatan yang berduit seperti ini. Nah kalau dari yang tadi udah kita bicarain, proses brute force attack ini seolah pasti berhasil nggak sih? Karena dia ya tadi nyoba semua kemungkinan password dari A sampai Z, dari 1 sampai 0, dari semua simbol yang ada. Nah tapi untungnya enggak, karena teknologi zaman sekarang ya, infrastruktur zaman sekarang untungnya bisa ngehandle hal-hal seperti ini. Biasanya kalau ada explosive request atau traffic yang tiba-tiba sangat besar, server tersebut atau cloud tersebut itu ngeblok request dari klien tersebut. Misalkan satu aplikasi katakanlah punya traffic 1000 request per detik. Itu kan sangat beda banget tuh ya, 1000 sama 7000, dan apalagi kalau terjadinya lebih dari 1 detik, misalkan ya 15 menit atau berapa menit, itu pasti kelihatan banget tuh trafficnya. Nah biasanya beberapa infrastruktur itu udah bisa ngeblok itu dari sumber-sumber atau dari request yang mencurigakan seperti ini. Karena ini jelas ngedamage atau ngerusak resource juga kan. Jadi request yang terlalu eksplosif seperti ini bisa memakan CPU, memori, dan lain sebagainya. At least itu yang gue tahu. Gue bukan engineer DevOps atau engineer infrastruktur, jadi kalau salah boleh bantu koreksi. Nah jadi karena ada blocking tadi, itu bisa jadi hacker baru ngejalanin proses hackingnya misalkan 20% itu udah kepotong di tengah sama server. Jadi kenapa itu mungkin masih bisa terhandle lah untuk beberapa kasus ya. Nah mungkin segitu aja video dari gue. Terima kasih udah nonton. Gue minta feedbacknya kalau ada kritik dan lain sebagainya. Thank you udah nonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.